Bentuk-bentuk badan usaha. Pertimbangan dalam memilih perusahaan. 1. Jenis usaha yang dijalankan, dari perdagangan, industri, dan sebagainya. 2. Ruang lingkup usaha. 3. Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha. 4. Besarnya resiko pemilikan. 5. Batas-batas pertanggungjawaban terhadap utang-utang perusahaan. 6. Besarnya investasi yang ditanamkan. 7. Cara pembagian keuntungan. 8. Jangka waktu berdirinya perusahaan. 9. Peraturan-peraturan pemerintah. A. Bentuk yuridis perusahaan. Berikut ini adalah 6 bentuk perusahaan berdasarkan kepemilikan secara hukum. Yang pertama, perusahaan perseorangan, yang merupakan perusahaan yang dikelola dan diawasi oleh satu orang saja. Kelebihan perseorangan. 1. Mudah dibentuk dan dibubarkan. 2. Pekerjaan dan pengelolaannya sederhana. 4. Tidak perlu kebijaksanaan pembagian laba. Kelemahan perseorangan. 1. Tanggung jawab tidak terbatas. 2. Kemampuan manajemen terbatas. 3. Sulit mengikuti pesatnya perkembangan perusahaan. 4. Sumber dana hanya terbatas pada pemilik. 5. Resiko kegiatan ditanggung sendiri. Kedua, ada firma, yang didirikan oleh beberapa orang dengan menggunakan nama bersama, dan semua orang yang ini bertanggung jawab terhadap utang perusahaan juga. Berikut ini adalah kelebihan firma dan kelemahan firma. Yang ketiga ada perseorangan komanditer atau Gemeinschaftsvennootschap yang biasa disingkat CV. Perseorangan komanditer atau Gemeinschaftsvennootschap adalah persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang yang menyerahkan dan mempercayakan uangnya untuk dipakai dalam persekutuan. Sekutu dalam CV dikelompokkan dalam 2 sekutu, yaitu 1. Sekutu komplementer dan 2. Sekutu komanditer. Berikut ini adalah kelebihan dan kelemahan dari CV. Yang keempat adalah perseroan terbatas atau PT. PT adalah suatu badan usaha yang mempunyai kekayaan, hak, serta kewajiban sendiri yang terpisah dari kekayaan para pendiri maupun pemiliknya. PT mempunyai kelangsungan hidup yang panjang. Maksudnya, perusahaan akan tetap berjalan meskipun pendiri atau pemiliknya meninggal dunia. Berikut ini adalah kelebihan dan kelemahan dari PT. Yang kelima adalah Badan Usaha Milik Negara, yang disingkat BUMN, yakni semua bentuk perusahaan yang bergerak dalam bidang apapun, baik pusat maupun daerah, di mana sebagian atau seluruh modalnya merupakan kekayaan negara, kecuali jika ditentukan lain berdasarkan undang-undang. BUMN adalah bentuk badan hukum yang tunduk pada segala macam hukum di Indonesia, karena perusahaan ini adalah milik negara. Ciri-ciri utama BUMN. 1. Tujuan utama usahanya melayani kepentingan umum sekaligus mencari keuntungan. 2. Berstatus badan hukum dan diatur berdasarkan undang-undang. 3. Bergerak pada bidang jasa-jasa vital. 4. Mempunyai nama dan kekayaan, serta bebas mengikat perjanjian, kontrak, dan menjalin hubungan dengan pihak lainnya. Yang kelima, dapat dituntut dan menuntut sesuai ayat dan pasal dalam hukum perdata. Keenam, pada prinsipnya, secara finansial harus dapat berdiri sendiri. 7. Setiap periode, perusahaan menyusun laporan tahunan yang memuat laporan laba rugi dan neraca untuk disampaikan pada yang berkepentingan. Yang keenam adalah koperasi, yang merupakan suatu bentuk badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi. Tujuan koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, khususnya, dan masyarakat, serta ikut membangun perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Berikut adalah koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 Pasal 5 yang menyebutkan prinsip-prinsip koperasi. Kemudian, terdapat 4 pengelompokan koperasi menurut bidang usaha. Yang pertama, koperasi produksi. Kedua, koperasi konsumsi. Ketiga, koperasi simpan pinjam. Keempat, koperasi serba usaha. Terdapat pula
4 pengelompokan koperasi menurut luas wilayah. Yang pertama, primer koperasi, kedua, pusat koperasi, 3, gabungan koperasi, 4, induk koperasi. Pengelolaan koperasi, terutama koperasi primer, dilakukan oleh pihak-pihak yang menentukan maju mundurnya koperasi. Pihak-pihak tersebut adalah rapat anggota, pengurus, pengawas. Rapat anggota adalah yang memegang kekuasaan tertinggi koperasi dan berkewajiban ikut serta mengembangkan, menjaga keutuhan, serta ketertiban organisasi koperasi. B. Penggabungan atau kombinasi perusahaan. Penggabungan perusahaan merupakan kerjasama antar perusahaan. Penggabungan usaha terjadi karena 1. Perusahaan kecil umumnya mempunyai pasar terbatas dan tidak mempunyai kemampuan pasar yang luas. 2. Kuantitas bahan baku perusahaan kecil relatif sedikit. 3. Suplai bahan baku untuk perusahaan kecil tidak terus-menerus. 4. Keinginan untuk bersaing dengan barang impor yang seringkali mempunyai harga jual relatif murah. 5. Untuk menggunakan teknologi baru yang efisien dan efektif untuk menciptakan barang baru. 6. Untuk menguasai mata rantai dimulai dari bahan baku. 7. Mengurangi pengaruh konjungtur. D. Pengkhususan perusahaan merupakan kegiatan perusahaan yang mengkhususkan diri pada fase atau aktivitas tertentu saja, sementara aktivitas lain diserahkan kepada perusahaan luar. Pengkhususan perusahaan terdiri dari spesialisasi dan diferensiasi. E. Pengonsentrasian perusahaan. Yang pertama, trust merupakan bentuk penggabungan atau kerjasama perusahaan secara horizontal untuk membatasi persaingan maupun rasionalisasi dalam produksi dan penjualan. Berikut ini adalah bagian dari trust. Yang kedua, holding company. Disebut juga perusahaan induk yang menguasai sebagian besar saham dari beberapa perusahaan lain. Status perusahaan lain akan menjadi perusahaan anak dan kebijaksanaan perusahaan anak akan ditentukan oleh induk. Yang ketiga adalah kartel. Merupakan bentuk kerjasama perusahaan dengan produksi barang dan jasa sejenis yang didasarkan atas perjanjian bersama untuk mengurangi persaingan. Bentuk-bentuk kartel meliputi kondisi, harga, produksi, daerah, dan pembagian laba. Yang keempat adalah sindikat, yaitu bentuk perjanjian kerjasama antara beberapa orang untuk melaksanakan suatu proyek. Kelima adalah concern, yaitu bentuk penggabungan yang dilakukan baik secara horizontal maupun vertikal dari sekumpulan perusahaan holding. Kemudian, yang keenam adalah joint venture, yang didirikan atas dasar kerjasama antara beberapa perusahaan yang berdiri sendiri. Yang ketujuh adalah trade association, persekutuan beberapa perusahaan dari suatu cabang perusahaan yang sama dengan tujuan memajukan para anggota dan bukan mencari laba. Misal, PHRI, Gapindo, dan lain-lain. Yang kedelapan adalah Gentleman's Agreement, yaitu persetujuan beberapa produsen dalam daerah perjualan dengan maksud mengurangi persaingan di antara mereka. F. Lembaga keuangan, yaitu semua badan yang melalui kegiatannya di bidang keuangan, menarik dana masyarakat dan menyalurkannya ke masyarakat. Lembaga keuangan dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank atau bukan bank. Bank, menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92, bank adalah badan usaha yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Berikut ini fungsi perbankan dalam arti luas adalah alat pemerintah untuk menjaga kestabilan ekonomi moneter dan keuangan. Dalam arti sempit adalah alat penarik uang kartal dan uang giral dari masyarakat dan menyalurkannya ke masyarakat. Kemudian, peranan bank memiliki dua peranan. Yang pertama adalah peranan bank dalam uang hubungan luar negeri dan peranan dalam negeri. Berikut ini adalah jenis lembaga perbankan menurut kepemilikan. Yang pertama adalah bank umum milik negara, kedua, bank umum swasta, ketiga, bank pembangunan daerah, dan keempat, bank asing. Kemudian, ada 6 jenis lembaga perbankan menurut fungsinya. Yang pertama, bank sentral, kedua, bank umum, ketiga, bank tabungan, keempat, bank pembangunan, kelima, bank pengkreditan rakyat, dan keenam, bank campuran.
Lembaga Keuangan Bukan Bank yang disingkat LKBB merupakan badan yang melakukan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun serta memberikan pinjaman jangka pendek dan jangka panjang. Berikut ini adalah 8 jenis-jenis usaha lembaga keuangan bukan bank di Indonesia.